minta diberi ilmu yang benar dan minta diberi kemampuan untuk mengamalkan. Ini muslim. Apalagi ketambahan istiqomah, mantap. Ini muslim, tahu mana yang benar dan mampu mengamalkan. Kemudian Rasul mengatakan kaqita'il lailil mudlim. Ketika fitnah itu datang, maka nuansanya seperti malam yang gelap gulita. Tidak tahu mana yang hak, mana yang batil, tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, tidak ngerti mana yang halal, mana yang haram, campur jadi satu. Kemudian Rasul mengatakan apa? Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Ada seorang manusia di antara kalian, mudah-mudahan kita tidak termasuk, amin ya rabbal alamin. Ada seorang manusia di antara kalian pagi hari masih beriman, wa yumsi kafira, nanti sore tanpa dia sadari dia sudah menjadi orang kafir. Ini hadis Nabi sahih. Sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ada orang yang sore hari malam hari masih beriman, besok pagi tanpa dia sadari menjadi kafir. Pertanyaannya, apa gerangan yang menyebabkan cepat sekali orang berubah dari Islam menjadi, nggak boleh ngomong kafir sekarang, apa? Nonis. Iya, subhanallah. Apa yang menyebabkan secepat itu mereka berubah? Rasul menjelaskan alasannya, dan ini hadis yang Rasul katakan hadis itu pun termasuk wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semuanya wahyu dari Allah. Apa sebabnya? Dengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yabi'u, mereka menjual. Mereka apa? Menjual. Apa yang mereka jual? Dinahu, agama. Ya, itu dakwah. Tapi menjual Islam itu artinya melepaskan prinsip agama. Dia tahu haram tapi toleh kanan, toleh kiri, aman. Dia lepas agamanya. Yabi'u dinahu, dia menjual agamanya. Bi'aradin minad dunya wa fi riwayatin qalil. Dia menjual agamanya untuk mendapat sedikit kesenangan dunia. Nah, itu di tebing tinggi ada model begitu, jual agama untuk dapat dunia. Ada? Tidak ada? Oh, Konoha. Saya tahu Konoha ini. Hati-hati antum. Coba kamera ke arah beliau, saya tidak ikut-ikut saya. Kalau ada apa-apa, Pak Polisi, ini pelakunya Pak Polisi. Ini ada undang-undang yang baru, antum belum tahu ya? Saya pelajari Pak Polisi undang-undang baru itu. Wah, masya Allah, ngeri-ngeri sedap juga ini ya. Jadi kita menghina aparatur negara, ada pasalnya sekarang. Wih, saya nggak pernah, tapi nggak pernah saya. Saya ceramahnya pokok poligami aja, udah lurus di situ aja, udah. Nggak usah bahas yang macem-macem, nggak usah lah. Mau fufu fafa, fifi fufu, nggak usah, udah. Lanjut. Mereka menjual agamanya untuk dapat sedikit kesenangan dunia. Nah, maka wafat dalam keadaan Islam itu pencapaian tertinggi. Apalagi wafatnya ketika sujud di waktu witir sholat tahajud. Allahumma amin. Antum wafat pas sujud terakhir di sholat tahajud. Angkat tangan. Bukan angkat tangan mau ditembak, bukan. Angkat tangan yang pernah berdoa kepada Allah minta diwafatkan ketika sujud sholat tahajud. Angkat tangan. Serius? Mau malam ini ya? Hah? Masya Allah. Ya jangan malam ini Ustaz. Mana lagi sebelah sana tadi? Ada? Pernah minta wafat ketika sujud di sholat tahajud. Ayo kita aminkan bareng-bareng yuk.
Masya Allah, beruntung antum berdua ini didoakan orang semasjid, entah cepat ataupun lambat, yang penting husnul khotimah. Dan saya yakin lah, kalau kita ini dijamin surga, sekarang pun berani. Betul apa enggak? Kalau dijamin surga, ngapain besok? Istri cerewet banget, iya enggak? Mendingan kita pindah ketemu bidadari. Kan begitu. Sayangnya kita ini tidak ngerti bahwa kita ini bakal surga atau neraka, dan nampaknya besar kemungkinan neraka. Akhirnya apa? Mati. Ustadz duluan aja. Lu dikira kalau Ustadz gak punya dosa? Lu yo tambah akeh. Dosanya semakin banyak. Saya pernah masuk ruang operasi. Waktu itu mau cek jantung di kateter di tangan sini, tak. Ketika urat nadi mau dirobek sama dokternya, itu darah saya tiba-tiba naik 220. Maka akhirnya ditunda, udah nggak boleh, tunda dulu, kasih obat penurun darah. Kemudian sambil nunggu darah itu turun, itu namanya Profesor Saifur Rahman, dokter jantung dari Malang. Beliau bilang apa? Ustadz, tenang aja Ustadz, nggak ada operasi seperti ini bikin orang mati, itu belum ada ceritanya. Dalam hati saya, jangan sampai saya yang pertama ini. Nanti beliau punya cerita nanti. Jangan sampai kita jadi korban pertama. Maka sesuatu yang menjadikan kita takut mati cuma satu, karena kita tidak yakin kalau kita mati bakal masuk surga. Nah, maka dengan itu doa sama Allah itu penting, minta wafat husnul khatimah. Ketika baca Quran, ketika puasa, ketika sholat, ketika silaturahim, ketika kita sedang haji, ketika kita sedang umroh, itu pencapaian yang luar biasa. Maka Nabi Yusuf minta sama Allah di saat jabatannya mentok paling atas. Bukan minta kemudian, ya Allah, kalaupun aku turun anakku naik, ya Allah. Tidak minta begitu dia. Ini Nabi Yusuf minta apa? Ya Allah, tawaffan. Bismillah. Mulai agak panas cuaca. Saya kesini jamaah, tidak ada niat mau ceramah, tidak ada. Kami dan teman-teman dari Jawa Timur punya program Dapur Ramadan di Aceh Tamiang. Sehingga kami datang ke sana, kami cari tempatnya, kami cari siapa penanggung jawabnya, kami cek bagaimana distribusinya. Itu nanti per hari 1000 porsi. Kita bagikan selama 30 hari. Nah, saya nggak tahu kok tiba-tiba sampai di Masjid Raya Nur Ad-Din ini ya. Ini mudah-mudahan membawa manfaat dan barokah. Amin. Sudah? Maka di puncak kekuasaan itu Nabi Yusuf tidak minta kekuasaannya langgeng, nggak pakai telepon pamannya, nggak usah, paman tolong paman, bagaimana diaturlah paman turun dikit, nggak ada begitu. Itu Nabi Yusuf alaihi salam mintanya apa? Tawaffani musliman. Di puncak kekuasaannya ingat mati. Antum ngikutin nggak berita di televisi? Setelah pelantikan anggota DPR RI, DPR tingkat 2, DPR tingkat 1, ada yang baru dilantik 2 hari meninggal dunia. Ngikutin nggak? Kecewa mereka. Duit sudah terlanjur banyak, keluar, balik belum pasti, sudah mati. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka Nabi Yusuf justru di puncak kekuasaannya malah ingat mati. Apa yang Nabi Yusuf minta? Tawaffani musliman. Karena Nabi Yusuf ngerti jabatan itu rentan neraka. Karena Nabi Yusuf tahu apa? Jabatan itu rentan neraka. Maka Nabi Yusuf berdoa. Maka kita doakan pemimpin-pemimpin kita ini.
oleh Allah dibimbing hatinya, oleh Allah diberikan ketaatan kepadanya, oleh Allah diberikan keistiqomahan, diberikan rasa takut kepada Allah, agar kelak mereka semua bisa memimpin kita dengan cara yang baik dan benar. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka Nabi Yusuf ngerti jabatan ini bahaya. Maka dengan itu Nabi Yusuf minta, tawaffani muslimah, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan muslim. Yang kedua apa? Wa alhiqni bis salihin, kumpulkan aku bersama orang saleh. Kumpulkan aku bersama orang soleh itu setelah aku wafat ya Allah. Kenapa? Maaf ya, maaf. Ini di Indonesia nggak ada, di luar negeri banyak. Orang kalau sudah menjabat nggak mau kumpul orang kecil, nggak mau. Kumpul orang soleh, ganggu acara. Kumpul ahli masjid, wah menghambat niat buruk. Maka Nabi Yusuf ngerti, kalau saya menjadi pejabat, kecil kemungkinan kumpul orang soleh, banyak kemungkinan kumpul orang-orang kaya, para pengusaha, orang-orang yang tambah panas. Sanger. Sanger. Masya, coba dulu, bismillah. Wih, sampai jam 12 ini kayaknya. Nabi Yusuf tahu ketika menjabat itu yang datang ke tempat beliau siapa? Pebisnis, orang kaya, orang yang punya jabatan, dikelilingi orang-orang yang pikirannya tentang dunia. Maka Nabi Yusuf khawatir karena kumpulan di dunia yang semacam itu nanti ketika wafat dikumpulkan bareng mereka di alam kubur. Maka Nabi Yusuf minta apa? Ya Allah, kumpulkan aku bersama orang-orang saleh. Itu pencapaian tertinggi. Nah, maka dengan itu jamaah, ayo kita hati-hati. Ini mukadimahnya belum mulai tadi sudah ceramah begini. Mari hati-hati. Karena Rasul mengingatkan kita, ada orang yang malam hari masih beriman, besok hari kafir. Ada yang paginya beriman, sorenya kafir. Apalah artinya dunia yang sementara ini kalau ditukarkan dengan kecelakaan akhirat yang selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia ini dalam rangka mencari ilmu, untuk menyambut datangnya bulan Ramadan dengan penuh kebaikan, dengan penuh semangat, dengan penuh ilmu. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberkahi, dan mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur sampai bisa ketemu bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam. Biasa saya kalau ceramah begini, tiba-tiba WA udah penuh. Ustadz rem dikit, saya cek WA-nya, oh masih aman. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceramah ini saya bagi 3. Nomor 1, seluk beluk bulan Sya'ban. Nomor 1 apa? Seluk beluk bulan Sya'ban. Apa seluk beluk itu apa? Yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Apa yang berkaitan, apa yang penting, apa yang harus difahami, apa yang harus diilmui, dan apa yang harus diamalkan berkaitan dengan bulan Sya'ban. Nomor 2, kita akan berbicara menjaga semangat Ramadan, agar Ramadannya mulai awal sampai terakhir tetap semangat. Dan yang ketiga, kita akan menyampaikan bekal terbaik menyambut Ramadan. Bekal yang terbaik menyambut Ramadan. Poin pertama, seluk beluk bulan Sya'ban. Begini jamaah, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang oleh Nabi Muhammad dikatakan bulannya orang-orang yang lalai. Bulannya orang-orang yang lalai. Kenapa banyak umat Islam lalai pada bulan Sya'ban? Karena bulan Sya'ban ini diapit 2 bulan mulia. Sebelum Sya'ban, bulan Rajab.
Dan Rajab itu termasuk bulan suci yang dimuliakan di dalam agama Islam. Dan setelah Sya'ban kita masuk pada bulan Ramadan. Maka di tengah-tengahnya ini banyak orang yang kemudian istirahat dululah, nyantai dululah, setelah kemarin capek pada bulan Rajab dan nanti bakal capek lagi pada bulan Ramadan, Sya'ban santai dulu. Nah, maka dengan itu ternyata bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana Nabi Muhammad itu berpuasa paling banyak, melebihi puasanya Nabi pada bulan Rajab, melebihi puasanya Nabi pada bulan Muharram, melebihi puasanya Nabi pada bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, kecuali Ramadan. Kalau Ramadan sebulan penuh. Kemudian ditanya oleh Ibunda Aisyah, "Ya Rasul, kenapa kami melihatmu banyak puasa pada bulan Sya'ban?" Rasul mengatakan alasannya dua. Nomor satu, karena bulan ini banyak manusia lalai dan saya tidak mau lalai seperti mereka. Nomor dua, karena pada bulan Sya'ban ini amal tahunan oleh Allah diangkat. Jadi amal itu ada diangkat setiap tahunnya. Dan amal tahunan kita oleh Allah diangkatnya pada bulan Sya'ban. Maka Rasul mengatakan, wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Saya senang ketika amalku diangkat dalam keadaan aku sedang puasa. Itu nomor satu. Tapi hati-hati, ada hadis di mana Nabi Muhammad melarang puasa Sya'ban. Ada atau tidak? Ada. Hadisnya juga termasuk hadis yang sahih. Nabi Muhammad mengatakan, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Kalau bulan Sya'ban sudah masuk tanggal 15, nisfu Sya'ban, maka mulai besoknya tanggal 16 dan seterusnya fala tasumu, jangan lagi puasa. Tapi hadis ini dijelaskan oleh Imam Nawawi. Apa kata Al-Imam An-Nawawi? Larangan puasa setelah Sya'ban melewati separuh yang pertama itu untuk mereka yang sebelum Sya'ban tidak pernah puasa sunnah. Nah, seperti ibu-ibu ini. Seperti siapa? Ibu-ibu pernah puasa? Puasa apa? Masya Allah, mudah-mudahan sama Allah diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Pakai digoyang temennya. Jangan digoyang-goyang, Bu, biarin aja, nggak apa-apa. Nah sudah, maka untuk yang tidak biasa puasa, dilarang puasa setelah tanggal 16. Kenapa begitu? Jangan sampai nanti masuk Ramadan malah sakit. Tapi untuk yang terbiasa puasa semenjak sebelumnya, dia terbiasa puasa Senin Kamis, dia terbiasa puasa Ayyamul Bid, dia terbiasa puasa Daud, dia terbiasa puasa sunnah mutlak, maka ketika masuk Sya'ban boleh puasa sampai akhir Sya'ban.